Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya doakan jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya selalu diberkati dan selalu dalam senyum, selalu bersyukur dan selalu mensyukuri apa yang telah didapatkan atau hasil usaha yang selama ini kita raih. Saudara-saudaraku, saya ingin mengabarkan bahwa per hari ini panen lagi, khususnya porang. Ini kan musim awal musim penghujan, kok panen tuh bagaimana maksudnya? Begini lor, di daerah yang sudah menghasilkan porang, terutama sentra-sentra porang yang lebih dahulu sudah tanam porang, otomatis sudah panen. Dan panennya masih ini, panen bunga spora. Bunga spora sudah mulai panen dan per hari ini harga 14.000 lur. 14.000. Jadi ini biasanya kalau digunakan menjadi apa namanya, dijadikan menjadi bunga, itu otomatis ini akan dipanen. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian, ini untuk memberi semangat jenengan semuanya agar lebih semangat lagi dalam budidaya. Adapun jenengan yang baru awal mulai budidaya membutuhkan bibit, ini juga ada bibit dari katak sejempol-jempol. Bibit sejempol-jempol seperti ini dengan harga 3.000-an lor. Jadi satu bag polybag itu 3.000. Dan ini kemarin ada pembeli bawa 1.000. Makanya ini ada yang lubang-lubang seperti ini karena kemarin dipilih, karena mereka pilih sendiri. Jadi ambil sendiri, pilih sendiri, datang sendiri, seperti itu. Bahkan cuma nggak serempak lor. Bahkan ini sudah ada yang tunas kedua lor. Ini sudah tunas kedua. Seperti ini sudah tunas kedua. Ini adalah calon tunas kedua. Ada juga yang baru mau tunas. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau tanam usahakan yang kalau tanam nanti kalau sudah menjelang tunas kedua muncul seperti ini. Jadi kalau tunas kedua sudah mulai muncul, jadi maksudnya kenapa kok yang tunas kedua yang diproyeksikan itu karena gini. Karena tunas kedua ini kan tunas pertama, dia adaptasinya kan di alam atau di sini kan. Nanti ini tunas kedua muncul, dia akan adaptasi dengan alam di alam baru, atau di daerah baru, atau di ladang baru, atau di tempat baru. Itu bedanya. Jadi ketika jenengan tanam polybag seperti ini, datang jangan langsung ditanam lor. Datang jangan langsung ditanam, tapi datang disiram dulu. Dan setelah disiram dulu, misalnya dalam kotak gitu ya, dalam kotak itu turun dari truk, itu disiram dulu, terus dibiarkan semalam, dijejer-jejer itu semalam. Setelah semalam diadaptasi, baru dia dikeluarkan dari kotaknya, kotak tempatnya polybagan itu. Setelah dikeluarkan, terus dia disiram, terus dia biarkan adaptasi dulu dengan lingkungan, adaptasi dengan lingkungan yang mau ditanami itu. Paling enggak seminggu enggak masalah, dibiarkan selama seminggu.
Setelah seminggu baru kalau memang dia layu, pasti dia layu atau akan muncul tunas baru. Atau akan muncul tunas baru. Ini juga sudah tunas baru. Tunas kedua. Ketika dia muncul tunas kedua, ini siap tanam. Kalau sudah seperti ini siap ditanam di lahan baru. Dan di lahan baru nanti tunas pertama atau tunas yang dari sini ini kurang atau dia bertahan, tidak naik menjadi gede lagi, tetapi yang nanti terus berkembang di pertumbuhan baru itu adalah tunas yang kedua atau tunas baru itu. Dan tunas lama pertumbuhannya kok jelek po, itu tuh gimana? Tunas lama walaupun jelek nggak usah tunas lama nggak usah dibuang atau dibunuh, biarkan. Jadi nanti akan tunas, kalau bibit dari katak seperti ini akan sampai tunas 3-4 kali. Kalau nanti tunas 3-4 kali otomatis bisa juga dimanfaatkan, kataknya akan berlipat. Dan ini juga padahal ini barengan, ada juga yang pertumbuhannya yang lain sudah hijau royo-royo, yang lain juga baru muncul tunas. Jadi ini baru muncul tunas. Itu wajar kalau katak memang nggak bisa serempak, walaupun dikasih CPT itu pertumbuhannya nggak serempak gitu. Ini juga ada yang kecil, ada yang lumayan, dan ada yang sudah gede-gede. Jadi tergantung jenengan nanti seperti apa. Jadi nggak usah galau kalau, tetapi misalnya pertanyaan Pak Poh, kalau belum tunas, maksudnya baru tunas kok belum tunas, baru tunas semacam ini ya, kita coba baru tunas semacam ini langsung tanam lokasi. Kalau seperti ini langsung tanam lokasi bisa karena apa? Baru tunas seperti ini dia belum punya daun, dan dalam pengangkutan ini aman karena nggak goyang-goyang gitu. Walaupun goyang-goyang ini kan cuma langsung masuk lahan bisa. Tetapi kalau yang sudah daun lebar, jadi kalau yang sudah daun lebar seperti ini perlu diadaptasi dulu. Jadi terserah jenengan nanti untuk dikembangkan di wilayah masing-masing. Karena porang itu sebenarnya cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Cuma dia tidak terlalu kuat dengan suhu panas daerah setempat, karena di daerah setempat akan beda baik suhu maupun cuaca dengan daerah awal budidaya polybegan seperti ini. Itu wajar lur, dan itu perlu kita membuat adaptasi tersebut untuk kedepannya biar pertumbuhannya nggak ada masalah. Pertumbuhannya nanti dia setelah adaptasi baru dikasih pemupukan. Loh, adaptasinya seperti apa po? Ketika dia sudah tidak ada perubahan dari layu, setelah ditanam biasanya agak layu, ada kusem gitu, terus pertumbuhannya kurang bagus. Setelah dia sudah mulai memperbaiki diri, dan ketika dia sudah mulai tumbuh lagi normal atau berkembang lagi, nah saat itulah kita baru mengasih nutrisi, atau saat itulah baru kita memberikan pemupukan, baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik, terserah jenengan. Jadi
petani itu bebas memilih dan petani itu bebas menentukan, karena itu terkait dengan biaya yang diperlukan. Untuk itu saudara-saudaraku, sebenarnya budidaya itu gampang dan budidaya itu simple. Budidaya itu enggak bertele-tele dan budidaya itu enggak terlalu ribet lah sebenarnya kalau kita sudah menguasai teknisnya. Nah, teknis itu bisa jenengan dapatkan dari BPCI atau konsul langsung di BPCI dengan kita memang hadir di Instagram @Martono Porang Madiun, dan juga hadir di Facebook di akun Martono Porang Madiun, dan juga grup FB Sekolah Petani Porang Cerdas Indonesia PPCI Sekul, dan grup Bukalapak PPCI. Kalau marketnya di Bukalapak Porang PPCI. Dan kalaupun jenengan ingin konsul lewat WhatsApp, ada nanti di kolom deskripsi. Tolong nanti diperiksa di kolom deskripsi. Dan juga kita hadir di WhatsApp, di Facebook, kalau di YouTube ya channelnya ini Martono Porang Madiun. Kalau memang bermanfaat silahkan di subscribe, kalau suka di like, dan kalau ada waktu silahkan komen lur. Jadi setiap komen pasti kami jawab, karena kita berbasiskan seduluran dan selalu semangat untuk mengembangkan porang Indonesia ke depannya, terutama ekonomi Indonesia. Begitu dulur-dulur, jaga diri baik-baik. Semoga kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat, fi dunia wal akhirat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.